Halo, perkenalkan nama saya Desnanda Putri. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan organisasi. Faktor penyebab terjadinya perubahan dibedakan jadi dua, yaitu satu, lingkungan intern. Lingkungan intern itu ada perubahan kebijakan pimpinan, perubahan tujuan, perluasan wilayah operasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak, dan sikap perilaku dari para anggota organisasi. Yang kedua ada lingkungan ekstern, yang terdiri dari politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, sosiologi. Organisasi dalam menghadapi terjadinya perubahan lingkungan intern atau ekstern yaitu mengadakan perubahan struktur organisasi, mengubah sikap dan perilaku pegawai, mengubah tata aliran kerja, mengubah peralatan kerja, mengubah prosedur kerja, dan mengadakan perubahan dalam hubungan kerja antar personel. Strategi mengatasi keengganan terhadap perubahan. 1. Lakukan proses pendidikan, sosialisasi, dan komunikasi. 2. Ciptakan suasana partisipatif. 3. Adanya dukungan fasilitas. 4. Lakukan perundingan atau negosiasi. 5. Lakukan manipulasi dan kooptasi. Dan terakhir, lakukan paksaan. Di slide ini ada pengembangan organisasi atau Organizational Development atau biasa disingkat dengan OD. Ciri-ciri pengembangan organisasi antara lain: 1. Merupakan usaha yang dilakukan secara berencana. 2. Mencerminkan suatu proses yang berlangsung terus-menerus. 3. Berorientasi masalah organisasi yang harus dipecahkan. 4. Merupakan usaha ke arah penyempurnaan organisasi. Dan yang terakhir merupakan tanggapan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi dan sebagainya. Ada dua metode pengembangan organisasi. 1. Metode pengembangan organisasi jaringan manajerial, latihan kepekaan, pembentukan tim, dan umpan balik survei. Yang kedua ada metode pengembangan keterampilan dan sikap. Yang pertama adalah latihan di tempat kerja, 2. Latihan instruksi kerja, 3. Latihan di luar tempat kerja, dan keempat latihan di tempat tiruan. Yang terakhir ada persyaratan kemampuan dalam organizational development. 1. Kemampuan pengelola sistem sosial dan segi teknisnya. 2. Kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik atau akibat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. 3. Kemampuan mengelola dan mengatasi konflik. 4. Kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis. 5. Kemampuan mengelola perubahan secara seimbang dan fleksibel. 6. Toleransi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam arti masih ada kemauan dan kemampuan untuk berprestasi dengan baik. Yang terakhir ada kemampuan dan sikap untuk mau melakukan penilaian dan perbaikan terhadap perubahan kegiatan organisasi sesuai tuntutan perubahan secara profesional. Sekian presentasi saya hari ini untuk melengkapi tugas UTS saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.